Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Melanjutkan pembahasan materi informatika TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi Komputer untuk kelas 7 SMP fase D dengan tema pengenalan user interface dan file manager. Pembahasan ini agak sedikit panjang karena tentu saja dibahas secara komplit dan tentu saja juga cocok buat para pemula SMP, SMA maupun para mahasiswa. Oke, langsung kita menginjak ke pembahasan pertama, yaitu user interface atau antarmuka pengguna. Definisinya adalah elemen visual yang berguna untuk menghubungkan pengguna atau user dengan sistem teknologi, tentu saja teknologi komputer. Nah, UI ini atau user interface ini biasanya digunakan untuk mengontrol atau memberi instruksi ke sebuah perangkat. Nah, di tahun 2023 ini kita banyak mengenal jenis-jenis UI, diantaranya adalah CLI atau Command Line User Interface, ada GUI, Graphical User Interface, ada Touch, ada Voice, ada Menu Driven, ada Form Based User Interface. Oke ya, langsung saja kita menginjak pembahasan pertama, yaitu Command Line Interface atau CLI. CLI adalah antarmuka pengguna berbasis teks yang digunakan untuk menjalankan program, mengelola file komputer, dan berinteraksi dengan komputer. Nah, CLI ini juga biasa disebut sebagai user interface baris perintah, antarmuka pengguna konsol, dan antarmuka pengguna karakter. Tentu saja perangkat input yang sangat penting di sini adalah keyboard. Oke. Nah, CLI ini masih banyak digunakan di beberapa perangkat OS atau operating system, diantaranya adalah MS-DOS. Walaupun tidak dipakai, tapi masih bisa diinstal dan dicoba-coba. Namun di Linux server dan di BSD server, nah, yang berbau-bau server ini biasanya masih menggunakan command line, artinya masih banyak ngetik-ngetiknya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang populer juga yang menggunakan CLI, diantaranya adalah PuTTY, ada MS Command, dan ada Terminal. Ini adalah masing-masing ada di Windows dan ada di Linux maupun di Mac OS. Nah, selanjutnya ada juga router atau switch. Sebagai contoh ada HP Procov, ada Mikrotik, dan ada Cisco. Ini biasanya juga menggunakan konsol. Jadi bahasa kita adalah konsol atau baris perintah tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah Graphical User Interface atau GUI. Nah, ini sudah modern ya, tidak banyak ngetik-ngetik lagi. Ya, GUI adalah antarmuka pengguna berbasis komponen visual interaktif grafis yang diterapkan pada sistem komputer. Nah, GUI ini direpresentasikan menggunakan beberapa gambar yang disebut sebagai elemen GUI. Nah, diantaranya adalah ada window, ada desktop, ada ikon, tab, menu, toolbar, ribbon, dialog, dan lain sebagainya. Dengan elemen GUI ini, komputer dapat menjalankan perintah seperti membuka, menghapus, memindahkan file, dan lain sebagainya. Jadi tentu saja di sini mouse perangkat input yang sangat penting, yaitu untuk bergerak ke sana kemari. Nah, GUI ini tidak hanya bisa dijalankan menggunakan mouse, namun juga bisa dijalankan dengan keyboard, yaitu sebagai shortcut. Nah, misalkan kita akan menggunakan Windows E atau gambar bendera E, yaitu untuk membuka Windows Explorer yang ada di Microsoft Operating System. Oke ya. Nah, yang masih menggunakan GUI ini, ini sudah banyak digunakan, diantaranya untuk operating system ada Windows 98, ada Windows XP, Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Kemudian di generasi Linux desktop, yang namanya desktop itu pasti sudah menggunakan user interface graphical. Nah, seperti ini. Diantaranya ada yang terkenal yaitu KDE dan Genome. Ada juga Ubuntu, ada Kubuntu, dan lain sebagainya. Jadi itu banyak sekali, itu ada di pembahasan di software, nanti bisa dipelajari. Kemudian ada juga Mac OS Desktop, ada juga BSD Desktop. Tentu saja yang ada namanya desktop pasti menggunakan Graphical User Interface. Nah, untuk aplikasi sendiri hampir semua aplikasi sekarang sudah menggunakan
graphical user interface. Di antaranya ada MS Office, ada Adobe Collection, ada Corel Collection, dan ada Game Collection. Kenapa saya bilang collection? Karena memang ini produknya banyak sekali. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ada Corel Draw, ada Corel Paint, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya untuk router dan switch, ya ini juga menggunakan GUI juga ya, tapi GUI-nya berupa web admin. Nah, bahasanya seperti itu bisa diklik-klik menggunakan mouse dan juga bisa digunakan atau dikontrol menggunakan CLI. Tapi yang lebih mudah itu tentu saja menggunakan web admin. Nah, selanjutnya di sini user interface GUI untuk OS seperti ini ya. Ini adalah Windows 98. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini Windows 8, ini adalah sangat terkenal sekali, zaman dahulu sangat ringan sekali dan sudah menggunakan graphical user interface seperti ini. Kemudian ada yang lainnya, ada Windows XP, Windows Experience, ini sangat legend sekali ya, seperti ini gambar awalnya desktopnya. Kemudian dilanjutkan ada juga Windows 10, seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga yang terakhir, yaitu Windows 11, namun tidak saya tampilkan. Nah, yang berikut ini adalah contoh dari desktopnya Linux Ubuntu ya. Nah, ini Ubuntu biasanya kalau Ubuntu pasti menggunakan Genome. Kalau Ubuntu tadi menggunakan KDE. Kalau X Ubuntu berarti menggunakan XFCE dan lain sebagainya. Kemudian ada juga GUI dari macOS ya, kira-kira seperti ini. Menunya ada di bagian tengah, ini adalah ciri khas. Kemudian ada juga web admin dari perangkat TP-Link Paros. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah GUI dari Microsoft Office Word. Oke, sudah sangat modern sekali. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu Touch User Interface. Apa itu? Yaitu TUI. Nah, kalau kita pendekkan menjadi TUI, Touch User Interface, yaitu antarmuka grafis yang bisa dioperasionalkan dengan sentuhan jari atau pen stylus. TUI ini merupakan pengembangan lanjutan dari GUI yang mana menambahkan perangkat layar touchscreen pada media output LCD atau LED. Jadi GUI dan TUI itu saudara. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan adanya TUI ini, user lebih dimanjakan karena bisa mengoperasionalkan laptop dengan lebih banyak pilihan input device seperti keyboard, USB mouse, touchpad, dan touchscreen. Adapun untuk elemen GUI yang dipakai pada aplikasi TUI cenderung berupa button atau ikon-ikon dengan ukuran yang lebih besar karena menggunakan jari. Kira-kira seperti itu ya. Nah, contohnya untuk OS hampir semua aplikasi yang bisa dipakai yaitu ada Windows, Linux, ada HP atau tablet Android, ada iPhone, iPad, dan macOS. Hampir semua perangkat ini bisa mendukung touchscreen. Ada juga aplikasi-aplikasi yang menggunakan touchscreen, diantaranya adalah aplikasi kasir, point of sales, penjualan, ada juga desain aplikasi, production aplikasi, dan antrian aplikasi. Ini biasanya aplikasi-aplikasi yang menggunakan touchscreen. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Yang bagian kiri ini adalah laptop yang sudah dilengkapi dengan layar touchscreen. Nah, ini adalah bisa ditemukan di Indomaret atau di Alfamart ya, juga ada touchscreen, kemudian ada penjualan dan juga tentu saja ada iPhone atau iPad. Oke ya. Selanjutnya di sini yang keempat, Voice User Interface atau VUI. Apa itu VUI? VUI adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol sistem atau perangkat lunak secara keseluruhan atau sebagian menggunakan perintah suara. Yang ini yang menjadi kontrol adalah suara kita. Biasanya instruksi dasar masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, atau kalau misalkan produknya Cina Tiongkok ya menggunakan bahasa Cina Tiongkok sana. VUI ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas pencarian, on off perangkat dan lain sebagainya yang masih tergolong simple. Oke ya. Nah, ini dalam perkembangannya ada banyak sekali jenis VUI yang sudah ada hingga saat ini. Seperti Interactive Voice Response atau IVR, ada Smart Speaker, Voice Command Device, dan Multimodal Voice UIs. VUI ini bisa berupa integrate software ya atau hardware. Jadi bisa berupa software maupun sudah diproduksi menjadi
hardware. Nah, contoh beberapa VUI. Nah, ini yang software ada Google Assistant, ada Google Home, Google Mini, itu adalah perangkat hardware ya, sudah diintegrasikan dengan hardware. Ada Cortana, ada Siri, ada Echo Dot, dan ada Amazon Alexa. Nah, ini adalah contoh daripada logo Google Assistant, dari Amazon Alexa, Google Home, dan ini adalah perangkat-perangkat yang sudah support dengan voice user interface. Oke. Selanjutnya yang kelima yaitu menu driven user interface atau MUI ya. MUI adalah antarmuka pengguna grafis yang menyediakan berbagai perintah atau pilihan pada daftar form atau menu yang ditampilkan di layar penuh, pop-up atau drop-down. Nah, MUI ini mempunyai tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, menu yang disediakan biasanya berupa tombol-tombol juga ya, tombolnya berbentuk kotak ataupun lingkaran yang sudah disesuaikan kebutuhan dari perangkat terkait. Contohnya adalah ATM atau Automatic Teller Machine. Nah, kalau bahasa Indonesia anjungan tunai mandiri ya, sama saja ya. Yang kedua ada juga menu ponsel atau HP, kemudian ada menu perangkat elektronik, dan ada menu mesin produksi. Nah, seperti ini contohnya ya perangkatnya. Nah, ini ada ATM, ada menu di TV ya, ini menu di TV, dan ada juga menu-menu yang ada di iPhone atau iPad, biasanya berupa tombol-tombol yang besar. Jadi selain touchscreen, juga dia sudah menjadikan menu driven user interface juga. Oke, nah, selanjutnya ini adalah form based UI. Nah, form based UI itu adalah antarmuka pengguna grafis yang biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam program atau aplikasi dengan menawarkan pilihan-pilihan terbatas. Pada dasarnya VUI dan MUI keduanya sama-sama menggunakan basic interface grafis. Jadi sama-sama menggunakan grafis tapi sudah dikustomisasi sesuai kebutuhan. Contoh VUI adalah, nah ini seperti Google Form, ada Business Contact Form, ada Comment Form, dan ada menu pengaturan. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, pembahasan dari materi kali ini adalah File Manager atau pengatur berkas. Oke. Apa itu File Manager? Nah, File Manager didefinisikan adalah sebuah perangkat lunak atau software ya yang menyediakan antarmuka untuk bekerja dengan sistem berkas atau file. Nah, File Manager ini sangat berguna sekali untuk mempercepat interaksi dengan berkas atau pengolahan file. Oke ya. Nah, pekerjaan yang umum yang berhubungan dengan berkas adalah membuat, membuka, mengedit, melihat, mencetak, memainkan, mengubah nama, memindahkan, menyalin, menghapus, mengganti atribut, mencari, mengubah izin penggunaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Ini bisa dilakukan dengan File Manager secara cepat. Nah, ini terkait File Manager, kita menuju pembahasan yaitu directory dan file. Apa itu directory? Nah, biasa kita sebut folder. Folder atau directory adalah tempat untuk menyimpan file elektronis dan folder lainnya. Jadi, folder dalam folder, folder, subfolder, dan seterusnya. Jadi, ini adalah gambar daripada default folder yang ada di Windows 10. Jadi, secara default, Windows 10 akan membuat folder-folder dengan bentuk rupa seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya file. Nah, apa itu file? File adalah kumpulan informasi yang dimuat dalam bentuk data pada secondary storage seperti komputer. Nah, file ini biasanya diatur dan disimpan di dalam folder atau directory yang berbeda-beda supaya mudah dalam pengolahan. Nah, terkait file ini kita akan berbincang terkait file ekstensi atau ekstensi file ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah extension file. Nah, apa itu extension file? Yaitu pengenal atau penanda sebanyak 3 atau 4 digit huruf yang ditemukan di akhir nama berkas diikuti dengan tanda titik. Jadi titik dulu baru tanda pengenalnya. Lah, ini contohnya adalah di Windows 10. Untuk melihat extension file kita harus
mencentang dulu file name extension agar bisa terlihat. Contohnya bisa kita lihat ya di sini ya. Ada background, ada barang dan lain sebagainya. Extension itu banyak sekali. Nah, tentu saja contoh untuk Office kita mengenal titik DOC. Nah, ada titik XLS, ada PPT, DOCX, PPTX, yaitu adalah generasi yang terbaru. Untuk gambar kita mengenal JPG, titik PNG, GIF, PSD, CDR, dan AI. Untuk video sendiri kita sangat mengenal MPEG, MKV, MP3, WAV, dan lain sebagainya. Nah, yang banyak digunakan adalah MP4 ya, tentu saja. Kemudian untuk file kita ada mengenal extension exe, kemudian ada zip, ada rar, XML, DLL, EML, APK, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah terkait dengan directory dan file. Nah, tentu saja di sini kita akan mengenal yang namanya File Explorer. Nah, secara default atau secara bawaan dari operating system, kita mengenal beberapa file manager. File manager bawaan OS yang umumnya terpasang secara otomatis saat kita menginstal operating system atau OS. Contoh, Windows Explorer atau File Explorer itu biasanya default dari Microsoft Windows, baik Windows 98, XP, 7, 8, 10, 11 itu namanya sama. Bisa disebut Windows Explorer maupun File Explorer. Ada juga Tunar atau Nautilus itu di defaultnya Linux, baik itu Linux generasi Ubuntu, kemudian generasi yang lainnya. Jadi banyak sekali distro atau distribusi Linux. Nah, untuk Mac OS sendiri kita mengenal yang namanya Finder. Nah, oke ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar dari File Explorer Windows 10. Nah, ini adalah Nautilus punyanya Linux Ubuntu 22 ya, 22.0.04, dan kemudian ini kita bisa lihat Finder punyanya Mac OS. Nah, dan di sini kita ada Tunar ya. Nah, ada Tunar itu adalah dari operating system Linux. Nah, selain default kita juga bisa menginstal File Explorer atau manajemen file sebagai software tambahan. File manager tambahan ini umumnya bisa diunduh secara free, gratis, atau ada beberapa juga yang menggunakan lisensi shareware. Nah, contohnya adalah File Explorer, Free Commander, Explore++, Altab Salamander, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini ada Explorer++, ada Salamander, dan kemudian ada Explorer, dan ada Free Commander. Masih banyak beberapa file manager lainnya ya, tapi ini yang sedikit populer ya, atau populer selain bawaan tadi. Nah, oke, langsung saja kita praktek ya, praktek bagaimana cara pengolahan mulai dari copy, membuat folder, dan lain sebagainya langsung di operating system Windows 10. Oke, saat ini saya berada di Windows 10. Mengenai file manager atau file explorer atau Windows Explorer, kita bisa mengaksesnya dengan cara klik kanan kemudian pilih Windows Explorer atau File Explorer di sini ya. Nah, kita langsung klik kemudian akan muncul File Explorer. Atau kita juga bisa dengan cara mengdouble klik di PC. Nah, ini adalah File Explorer. Atau kita juga bisa dengan yang My Document, tinggal double klik saja maka muncul juga Windows Explorer. Ini berada di folder-folder tertentu. Ini adalah folder My Document. Selain itu kita juga bisa menggunakan shortcut ya, shortcut dengan cara menekan tahan gambar Windows atau logo bendera, kemudian kita tambahkan huruf E ya, Windows tahan kemudian E. Nah, maka akan muncul Windows atau File Explorer. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, oke, saya coba ulang lagi, klik kanan kemudian File Explorer. Nah, di sini kita klik di PC atau My Computer ya kalau di Windows 7 atau Windows XP. Nah, ini bisa kita lihat ada C, D, E, dan F. Ini adalah nama drive. Oke ya, saya besarkan sedikit.
Nah, seperti ini bisa kita lihat ada 4 drive. Ini nama adalah drive C, D, E, dan F. Ini cuman ada di generasi operating system Windows. Kalau di macOS dan di Linux tidak ada. Oke ya. Nah, sebagai contoh di sini saya klik. Nah, ini ada beberapa folder ya. Ini adalah namanya folder. Nah, folder adalah tempat untuk menampung file. Nah, ini adalah file-file yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Nah, untuk membuat folder kita klik new folder atau klik kanan new dan folder. Oke. Kalau di Windows 10 sangat simpel sekali, new folder, dan kita bisa kasih nama misalkan test 1. Nah, bisa dilihat atau di enter, diklik, dia akan ada folder seperti ini. Oke ya. Nah, contoh saya bikin di luar ya. Nah, biar terlihat. Saya kemudian klik new folder, saya pilih ketik nama contoh 2. Contoh 2 ya. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat contoh 2 posisi masih kosong. Kita klik name, kita klik yang atas ya, dia seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengurutkan ya, sort by date, sort by name, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita akan langsung mempraktekkan cara copy atau delete atau cut. Nah, bedanya apa? Oke ya, saya coba dulu. Nah, ini saya ada barang list. Nah, saya klik kanan, kemudian saya copy. Setelah itu saya kopikan ke contoh 2. Klik kanan dan kemudian paste. Oke ya. Nah, selain klik kanan contoh paste, nah, kita juga ada menu di bagian atas ya. Di atas ini juga ada copy dan paste. Sebagai contoh, saya copy lagi background, pilih copy, kemudian saya pindah ke folder contoh 2 dan saya langsung paste. Oke ya. Nah, copy itu berarti mensalin ya, artinya source-nya masih ada. Oke, di sini masih ada. Kalau kita meng-cut, contoh ada lagu ini, saya cut ya, klik kanan atau saya klik kemudian saya pilih cut. Nah, yang gambar gunting ini bisa kita lihat. Cut itu adalah Ctrl X, paste adalah Ctrl V, ya. Kemudian copy adalah Ctrl C. Ini adalah shortcut. Oke. Jadi selain kita klik cut, kita juga bisa menekan tombol Ctrl, ditahan, kemudian X. Nah, setelah itu saya masuk ke contoh 2 dan saya Ctrl V. Nah, cut itu artinya adalah memindahkan, artinya source-nya langsung tidak ada. Oke ya, perbedaannya seperti itu. Untuk mendelete, nah, sangat simpel sekali. Misalkan saya ingin mendelete yang file ini ya, yang zip ini ya. Nah, kita tinggal klik tombol delete. Atau bisa juga kita klik kanan kemudian delete. Atau di keyboard kita juga bisa pilih tombol delete. Oke ya, saya klik kemudian saya delete. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kita klik di recycle bin, kita bisa lihat. Nah, kita bisa kembalikan dengan klik kanan restore. Maka akan kembali ke sini lagi. Bisa kita lihat, kita sudah mengrestore. Oke. Selanjutnya untuk melihat extension, nah, kita masuk ke tab ribbon yang view, kemudian kita centang file name extension. Nah, di sini yang kita jelaskan tadi, PNG adalah salah satu gambar, XLSX adalah generasi file Excel terbaru, ada GIF juga gambar, ada MP4 itu adalah video, Excel adalah file PDF, XML dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini dihilangi maka komputer akan bingung ini file apa, terus kemudian dibuka sebagai apa. Maka lebih baik file name extension normalkan saja. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kembali ke home. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa menu. Nah, ini adalah menu new folder, rename, delete, dan lain sebagainya. Untuk merename gampang sekali, klik tinggal rename. Nah, ganti nama ya. Nah, misalkan ini saya ketik QR code misalkan, bukan barcode tapi QR code, sudah. Nah, kemudian saya enter saja. Selesai. Oke, ini adalah dasar pemakaian folder di file Explorer. Oke ya. Kemudian kita tutup. Nah, kita bisa membukanya lagi lewat disk PC. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, tadi kita buat di sini, kemudian di contoh 2 kita ada. Kita pengen mengcopy semua, kita tinggal
kopikan saja, kita semuanya termasuk foldernya. Nah, kita select ya dari sini seperti ini. Nah, atau kita pilih yang pertama, kemudian shift kita pencet tahan, yang terakhir. Nah, kita tinggal klik kanan, copy, kemudian kita copy ke folder contoh 2, klik kanan, paste, atau langsung paste lewat tombol ini. Nah, kalau muncul seperti ini, apakah Anda ingin mengganti karena sudah ada beberapa file yang sama ya, kita replace saja, nggak masalah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dasar penggunaan folder dan file. Oke ya, untuk yang lainnya nanti bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk operating system yang lain, caranya tidak jauh berbeda. Untuk istilahnya masih sama, yaitu new folder. Oke ya, seperti itu. Oke, saat ini saya berada di Windows 11. Ini adalah graphical user interface milik Windows 11. Oke, saya praktek membuka file explorer dengan cara mengklik menu di ikon taskbar, di My PC atau This PC, kemudian ada juga lewat My Document. Oke ya, setelah terbuka file explorernya, kita bisa praktek bagaimana cara mengcopy, mempaste, kemudian cut, rename, delete, restore, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Untuk menampilkan file extension agak sedikit tersembunyi ya. Tadi di menu view, kemudian kita bisa mencentang di bagian file name extension. Lebih amannya kita kembalikan, kita kondisikan agar extensionnya tidak terlihat. Nah, untuk membuat folder tinggal diklik kanan new folder, sama seperti di Windows 10. Cara kedua bisa langsung klik new dan folder, kemudian kita tambahkan nama folder tersebut. Oke, di sini sangat simpel sekali ya. Perbedaannya di Windows 11 ini elemen GUI-nya di bagian atas, file explorernya disimpelkan menjadi ikon-ikon kecil. Nah, jadi jangan bingung ya kalau menggunakan Windows 11, di mana menunya yaitu menunya yang lain bersembunyi atau ngumpet di bagian show more option. Jadi kalau tidak menemukan klik kanan kok menunya sedikit, kita tinggal klik show more option, maka akan tampil secara keseluruhan. Oke, kita praktek langsung mengcopy ya. Kita bisa membuka dua file explorer ya, untuk membandingkan dan memperlihatkan bagaimana cara mengcopy dan cut dan mendelete. Oke, kalau copy itu menduplikasi, kalau mengcut itu adalah memindahkan. Nah, jadi bekasnya akan hilang, tidak ada. Kalau delete ya menghilangkan atau memindahkan file ke recycle bin. Kemudian kalau kita klik kanan, kita restore, maka file akan kembali ke tempat semula. Oke ya. Jadi sangat simpel sekali, cuma perbedaan di grafikalnya saja. Grafisnya lebih mantap dan lebih keren untuk Windows 11. Lanjut praktek command prompt, kita ketikkan cmd dan kemudian kita open. Nah, di sini kita bisa klik edit. Edit itu kalau di Windows 7 masih ada ya perintahnya. Kalau di Windows 11 sepertinya sudah tidak ada, harus kita install tersendiri. Di sini saya coba ping Google, dia replay. Jadi ini perangkat laptop ini nyambung ke internet. Oke. Nah, saya ketikkan dir, itu adalah untuk melihat isi daripada directory. Nah, di sini kalau saya mau mengcopy, kita tinggalkan ketik seperti berikut. Jadi harus hafal perintahnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon dukungannya untuk terus mensupport channel YouTube ini dengan cara mensubrek. Nah, subrek itu adalah bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah mengsubscribe. Oke, untuk menyelesaikan tutorial adik-adik SMP, SMA maupun para pemula lainnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.